Perkenalkan, saya Ayu Roulina Natalida. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan penerapan prototipe inovasi dengan menggunakan konsep scamper pada usaha kain tenun ulos. Kain tenun ulos itu berasal dari nenek moyang suku Batak yang hidup di daerah pegunungan. Ulos dibuat untuk menghangatkan tubuh, melindungi diri dari hawa dingin. Kain ulos itu adalah kain tenun tradisional khas suku Batak yang berasal dari Sumatera Utara, khususnya daerah Samosir. Sejarah kain tenun ulos, yang pertama, kain tenun ulos diperkenalkan pada abad ke-14, yang kedua, ulos memiliki nama, corak atau motif, dan sifat kedudukan pemakaiannya yang perlu disesuaikan dengan jenis upacara adat. Yang ketiga adalah ulos memiliki pola dan aturan yang bervariasi. Prototipe adalah teknik pengembangan perangkat lunak yang menggunakan model awal untuk menguji, mendemonstrasikan, dan mengklarifikasi konsep atau desain produk. Metode ini banyak digunakan karena memungkinkan pengembang dan pelanggan untuk berinteraksi selama proses pengembangan. Metode scamper adalah metode pemecahan masalah kreatif yang mendorong individu untuk berpikir berbeda dan menghasilkan solusi inovatif. Dalam tahapan scamper, yang pertama adalah substitut. Pada cara ini bisa membuat produk yang baru yang lebih menjual dengan melakukan substitusi atau mengganti beberapa aspek dari produk yang sudah ada. Saya ingin mendirikan usaha tenun ulos yang berasal dari Sumatera Utara. Oleh sebab itu, terlebih dahulu saya akan mencari relasi dengan masyarakat, khususnya yang memiliki keahlian dalam menenun. Untuk tahapan-tahapannya itu adalah akan saya pelajari terlebih dahulu agar mendapatkan kualitas produk yang maksimal. Yang kedua adalah combine. Pada cara ini, dapat membuat produk baru dengan menggabungkan beberapa aspek dari produk lain, sehingga produk yang akan saya luncurkan akan lebih baik dari produk yang ada sebelumnya. Dalam hal ini, saya akan melakukan riset terlebih dahulu terhadap produk kain tenun ulos yang sudah ada. Saya akan membandingkan dan mengevaluasi kelebihan dan kekurangan terhadap produk yang sudah dihasilkan sebelumnya. Untuk rencana produk baru yang akan saya buat adalah selendang yang terbuat dari kain tenun ulos. Yang ketiga adalah adaptasi. Pada cara ini, saya akan membuat produk yang lebih baik dengan cara mengadaptasi aspek-aspek yang bisa mempengaruhi produk yang akan saya hasilkan. Dari metode ini, saya akan menjalin relasi dengan usaha yang sejenis atau pengusaha lokal agar dapat langsung melihat proses pembuatan, proses distribusi, dan cara menawarkan produk kepada konsumen, baik secara online maupun offline. Yang keempat itu adalah Magnifi. Pada cara ini, saya akan melakukan sedikit modifikasi terhadap produk agar menghasilkan produk yang lebih baik. Hal itu bisa dari kualitas produk yang akan diproduksi, ketebalan kain, dan sehingga konsumen memiliki kepuasan terhadap kualitas produk. Yang kelima adalah put order uses. Pada cara ini adalah tahapan untuk mencari ide dengan menelaah apakah produk yang akan saya buat itu menjadi suatu hal yang baru. Di daerah Sumatera Utara, khususnya daerah Toba Samosir, untuk ulos hanya dibuat sebagai ritual adat. Namun, saya akan mengembangkan kain ulos sebagai selendang, baju, rok, dan dress, sehingga memiliki fungsi yang berbeda dari kain tenun ulos pada umumnya. Yang keenam itu adalah eliminate. Nah, pada cara ini saya akan mengembangkan produk dengan mengeliminasi tahapan-tahapan yang tidak lagi diperlukan untuk memproduksi produk. Tahapan pembuatan kain tenun ulos itu yang pertama tahap pembuatan benang, proses pewarnaan benang, tahap pembuatan motif, proses pembuatan benang menjadi cerah, proses penguntaian, dan tahap menenun. Penerapan prototipe inovasi dengan menggunakan konsep scamper pada usaha kain tenun ulos. Sektor ekonomi kreatif dapat menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk memberikan kain ulos sebagai fungsi sebagai identitas budaya serta cara yang baik untuk mempromosikan Indonesia kepada dunia internasional. Pada dunia fashion, pada era ini sudah banyak tren populer yang diminati oleh seluruh masyarakatnya. Ulos sebagai kain tradisional dalam bersaing dengan tren kekinian dengan menggunakan strategi adaptasi dan mengembangkan tata cara pemakaian ulos atau mengaplikasikan ulos pada berbagai busana selain sebagai selendang maupun sebagai songket. Nah, berikut adalah contoh tampilan website yang akan saya buat. Yang pertama itu di halaman awal berisikan 3 informasi, yaitu menu jenis yang telah dipilih, menampilkan informasi singkat mengenai apa itu kain tenun ulos, semua jenis-jenis kain ulos, Batak Toba sesuai dengan submenu ulos, perlu dilestarikan, dan fungsinya.
Yang kedua itu adalah halaman sejarah berisikan informasi sejarah kejadian kain tenun ulos Bata Toba yang dijelaskan secara detail bahwa beberapa asal mula di mana kain tenun ulos itu terjadi pertama kali ditemukan. Dan yang ketiga adalah fitur search, di mana akan membantu pengguna dalam mengakses atau mencari jenis kain tenun ulos. Dengan adanya fitur ini, dapat membuat pengguna mendapatkan jenis kain tenun ulos dengan cepat dan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, yang selanjutnya adalah testing. Bagian testing ini saya akan melakukan sosialisasi dan survei. Yang pertama itu sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi terhadap kain tenun ulos agar responden mendapatkan pemahaman mengenai kain ulos. Yang kedua itu adalah survei bertujuan untuk mengetahui pemahaman responden terhadap kain tenun ulos. Nah, selanjutnya adalah evaluasi. Nah, dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tercapainya tujuan penelitian dalam meningkatkan pemahaman mengenai kain tenun ulos, serta mengetahui tingkat usabilitas dari website kain ulos sebagai media pembelajaran untuk melestarikan kain ulos. Nah, selanjutnya adalah inovasi yang akan saya lakukan. Yang pertama, saya akan membuat website sebaik mungkin agar menarik perhatian konsumen dengan membuat tampilan yang mudah dibaca, dipahamin oleh konsumen dari segala usia, sehingga memiliki kesan yang simpel namun tetap elegan. Yang kedua, merancang produk yang bervariasi sehingga produk yang dihasilkan beraneka ragam, tidak hanya satu produk saja, namun harus memperhatikan kualitas produk yang dihasilkan. Yang ketiga adalah membuat website atau aplikasi yang bertujuan untuk mereview produk yang dibeli oleh konsumen sehingga dapat menjadi acuan untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.